Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang jalur aliran lahar Sungai Leprak tepat di bawah jembatan Besuk Kobokan atau Gladak Perak Minggu sore. Mirisnya, peristiwa berbahaya ini malah jadi tontonan warga. Polisi bersama sejumlah relawan langsung mengusir warga yang ada di jembatan Besuk Kobokan atau Gladak Perak, menyusul adanya informasi banjir lahar hujan Gunung Semeru. Banjir lahar hujan terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras hingga membawa sisa material erupsi melintasi jembatan Besuk Kobokan. Data seismograf Pos Pengamatan Gunung Api Semeru merekam getaran banjir mencapai 40 mm. Akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru ini, jalur Lumajang Malang dilakukan skema buka tutup. Mirisnya, peristiwa yang bisa membahayakan ini malah jadi tontonan warga yang akan melintasi jembatan. Petugas mengimbau warga untuk menjauh dari sepanjang jalur aliran lahar karena sangat berbahaya. Ya, dari rekaman drone BNPB, jembatan Gladak Perak dipenuhi material lahar dan abu vulkanik akibat letusan sekunder Gunung Semeru. Material vulkanik membuat jalan di sekitar jembatan sangat licin dan berbahaya. Ketebalan abu vulkanik bahkan mencapai 5 cm di sepanjang jalan. Kepulan asap putih juga terlihat di daerah aliran sungai di sekitar jembatan Gladak Perak. Di aktivitas lahar Gunung Semeru kembali memicu letusan sekunder di aliran Sungai Besuk Kobokan dan Sungai Besuk Lengkong, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut menimbulkan asap putih pekat yang menyelimuti area jembatan Besuk Kobokan hingga membuat jarak pandang menurun drastis. Letusan sekunder Curah Kobokan, Besuk Kobokan. Aktivitas lahar Gunung Semeru kembali memicu letusan sekunder di aliran Sungai Besuk Kobokan dan Sungai Besuk Lengkong, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu sore. Banjir lahar yang meluncur dari arah puncak membawa material vulkanik panas sehingga memunculkan letusan sekunder. Peristiwa ini menimbulkan asap putih pekat yang menyelimuti area jembatan Besuk Kobokan hingga membuat jarak pandang menurun drastis. Warga lereng gunung sempat panik akibat letusan sekunder Gunung Semeru. Petugas menutup sementara akses menuju jembatan Besuk Kobokan atau jembatan Gladak Perak untuk mencegah risiko kecelakaan karena jarak pandang terbatas. Sebelumnya pada Jumat siang, banjir lahar dingin kembali melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Banjir lahar terjadi karena intensitas hujan yang tinggi berakibat pada naiknya debit air. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, para pengungsi erupsi Gunung Semeru mulai cemas atas nasib mereka. Pasalnya, hari ke-6 pasca erupsi, mereka kehilangan rumah dan seluruh harta benda. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada 19 November lalu meluluh lantakan permukiman warga. Tercatat data sementara 200 rumah rusak, masjid ambruk, dan sekolah hancur akibat erupsi. Kini 192 warga masih bertahan di posko pengungsian di SMP 2 Pronojiwo. Di hari kelima pasca erupsi Gunung Semeru, para pengungsi kini cemas atas nasib mereka ke depan. Selanjutnya ya mau bagaimana yang ke depannya itu ya mau ada pemerintah ada perhatian di sini. Mau ke tempat ke tempat yang pernah kita tinggali. Hasan adalah salah satu warga yang rumahnya rata dengan tanah. Tidak ada harta benda yang ia bawa. Sementara itu kebutuhan di posko pengungsian pun belum semuanya terpenuhi. Itu yang dibutuhkan pertama adalah matras. Matras untuk tempat tidur, selimut, jadi akomodasi alat-alat tidur. Terus kemudian pakaian.
pakaian dan pakaian dalam, baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak. Untuk pakaian dalam ya mohon yang baru, jangan bekas. Oke, itu untuk pakaian juga mohon juga yang layak. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini banyak penyintas yang benar-benar kehilangan rumah dan seisi rumahnya. Rumah beserta harta benda para pengungsi lenyap diterjang awan panas dan banjir lahar Gunung Semeru. Korban erupsi pun menanti bantuan baik dari pemerintah swasta maupun swadaya masyarakat di sekitar Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho Anyus melaporkan. Ya, hari ke-6 pasca erupsi Gunung Semeru, ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Ratusan warga masih bertahan di pengungsian SD Negeri 4 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah keluhan yang sebelumnya dikeluhkan sudah mulai dipenuhi oleh petugas, di antaranya alas tidur, selimut, dan perlengkapan bayi. Petugas juga mendirikan tenda darurat untuk mengurangi kapasitas ruang kelas agar para pengungsi menjadi lebih nyaman. Dari data posko tanggap darurat bencana hingga hari kelima tercatat ada 645 warga masih bertahan di 2 titik lokasi pengungsian. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari Lumajang, Jawa Timur, sudah ada rekan kami jurnalis iNews, ada Yayan Nugroho di Desa Supiturang, Lumajang. Selamat siang, Yayan. Bagaimana kondisi para pengungsi saat ini di sana? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru, tepatnya di Dusun Gumukmas, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Saat ini banyak pengungsi yang kembali ke rumahnya untuk mengecek kondisi rumah dan juga mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Saya akan mencoba menggambarkan sedikit bagaimana kondisi terkini rumah warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Nah, inilah salah satu rumah milik Bapak Sabto, di mana rumahnya sudah hampir tertimbun, hampir separuh bangunan tertimbun. Dan saat ini masih menunggu petugas untuk mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Bisa dilihat kondisi rumah saat ini hampir separuh sudah terisi material hasil erupsi pada Rabu kemarin. Seperti perabot juga sudah tertimbun dan semua harta benda nyaris menjadi korban erupsi Semeru kemarin. Syafa. Iya, Yayan, ada berapa rumah yang terdampak dan apakah akan ada rencana relokasi kepada warga yang tinggal di sekitar Gunung Semeru ini? Ya, Syafa, sebenarnya warga-warga di lokasi ini sudah mendapatkan huntap di Desa Sumber Mujur, namun karena lokasinya terlalu jauh dengan lokasi mereka bekerja, jadi mereka tidak menempati huntap-huntap yang telah diberikan. Namun saat ini para pengungsi ini lebih memilih untuk mengontrak rumah di lokasi yang lebih aman dari bahaya erupsi Semeru, Safa. Baik. Lalu bagaimana dengan aktivitas Gunung Semeru saat ini? Apakah terpantau masih terjadi peningkatan aktivitas Gunung Semeru atau sudah mulai berangsur mereda, Yayan? Ya, Syafa, di hari ke-6 pasca erupsi ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih tinggi, ditandai dengan banyaknya gempa letusan yang terekam seismograf. Namun demikian, erupsi yang terjadi masih dalam radius aman dan tidak sebesar yang terjadi pada Rabu 19 November kemarin, Syafa. Kapan kira-kira para pengungsi ini diizinkan untuk bisa kembali ke rumah mereka, untuk memperbaiki rumah mereka dan kembali tinggal di rumah mereka yang rusak akibat erupsi Gunung Semeru ini, Yayan? Ya, untuk itu kita masih menunggu informasi karena memang peta rawan bencana masih dipetakan lagi untuk memastikan tidak ada pemukiman di daerah zona merah, Safa.
Baik, terima kasih Yayan Nugroho melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sementara akibat gedung sekolah rusak diterjang material erupsi Semeru, puluhan siswa SD Negeri 02 Supiturang hari ini tetap ikuti belajar di sekolah lain. Meski tanpa seragam dan peralatan sekolah, para siswa ini tetap semangat menimba ilmu. Hari ini pendataan dan ada kegiatan. Meski dalam masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru, 94 siswa SD 02 Supiturang yang sekolahnya rusak akibat erupsi hari ini bisa ikut belajar di SD 01 Supiturang. Meski tidak memakai seragam dan sepatu sekolah, para siswa ini begitu semangat dan berbaur dengan siswa lain. Para siswa ini berharap agar sekolahnya kembali dibangun di lokasi yang aman. Sementara itu, belum ada bantuan berupa alat tulis maupun seragam sekolah untuk anak-anak penyintas erupsi Gunung Semeru. Namanya apa, Dek? Saat ini aja makanya tidak ada lagi. Sekolahnya rusak gimana? Sangat sedih karena nama sekolah saya sudah tidak ada. Total dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti untuk siswa-siswanya akan sementara kami gabung di ruangannya masih cukup, Pak. Sementara hingga saat ini ratusan warga masih bertahan di 2 titik lokasi pengungsian, yakni SD 04 Supiturang dan SMP 2 Pronojiwo. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya evakuasi atau pencarian korban longsor Banjarnegara masih dilakukan hingga hari ke-8 pasca kejadian. Petugas pun harus merekayasa cuaca agar memaksimalkan evakuasi di semua sektor pencarian. Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian di hari ke-8 pasca bencana longsor yang terjadi di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. 23 eskavator atau alat berat mulai menggali material tanah yang diduga menjadi titik korban tertimbun. 6 anjing pelacak beserta Alkon pun dikerahkan memaksimalkan pencarian. Pencarian yang dilakukan tim SAR ini dilakukan dengan ekstra hati-hati. Selain kondisi tanah yang masih labil, cuaca buruk menjadi kendala terbesar. Kami berharap ya dengan adanya modifikasi cuaca akan cerah dan pelaksanaan kegiatan operasi berjalan lancar dan maksimal, semua bisa bekerja sesuai dengan rencana awal, yaitu rencana operasi yang telah kami buat. Ya, untuk jumlah korban yang ditemukan hingga saat ini ada 12 orang yang kami temukan dalam keadaan meninggal dunia dan 16 orang masih dalam pencarian. Total korban bencana longsor yang ada di Dusun Situkung sebanyak 28 orang. 12 diantaranya sudah ditemukan dan masih 16 korban yang masih dalam upaya pencarian. Sementara itu, di 5 titik lokasi pengungsian jumlah pengungsi terus meningkat mencapai 1.019 jiwa. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 korban longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah belum ditemukan dan seluruh proses pencarian resmi ditutup. Keluarga korban pasrah dan ikhlas meski keluarganya tidak ditemukan. Aktivitas pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah telah dihentikan. Meski demikian, masih tersisa 2 korban remaja putri yang masih belum ditemukan, yakni Maisaroh Salsabila berumur 14 tahun dan Fani Hayati berumur 12 tahun. Keduanya diperkirakan berada di Dusun Tarukahan, tepatnya di titik worksite B1. Keluarga korban mengaku pasrah dan mengikhlaskan korban meski tidak berhasil ditemukan. Ya, kalau masalah itu saya udah ikhlaskan semua. Kalau harapan saya sih ke depannya ya bagi warga masyarakat yang lain yang kena dampak ataupun yang tidak kena dampak,
Jadi saya minta mohon berhati-hati, jangan dianggap sepele karena bencana ini kita nggak tahu kita bakal ke depan. Hingga hari ke-10 pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi total 21 korban dalam kondisi meninggal dunia. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Intensitas hujan yang tinggi membuat tanah longsor di kawasan Majalengka, Jawa Barat. 3 rumah tertimbun longsor dan sejumlah warga sudah mulai diungsikan pada Minggu siang. Tiga rumah warga rusak akibat longsoran tanah dari tebing penahan tanah longsor. Sedikitnya 3 rumah rusak tertimbun tanah dan salah satunya harus ditutup terpal plastik karena lokasinya masih rawan longsor susulan dari atas. Bencana longsor ini terjadi di Desa Cibunut, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Tembok penahan tebing dengan tinggi 5 meter dan panjang 70 meter tiba-tiba ambruk dan menimpa rumah warga yang berada di bawahnya. Diduga tebing tidak kuat menahan massa tanah karena guyuran hujan deras sejak Sabtu sore hingga malam hari. Akibat curah hujan yang cukup tinggi yang berlangsung di wilayah Kabupaten Majalengka pada beberapa hari ini terjadi longsoran yang mengakibatkan 3 rumah tertimpa bahan material longsoran terutama di bagian depan di Desa Cibunut, Kecamatan Argapura. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Namun 9 jiwa dari 2 kepala keluarga kini diungsikan ke lokasi yang lebih aman.